Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 90200124168 dari kelas E Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Apakah kalian tahu jumlah perusahaan yang ada di Indonesia? Nah, dari data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, perusahaan yang terdaftar pada aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 yaitu 2.742.005 perusahaan. Dari banyaknya perusahaan itu, apa saja sih bentuk-bentuknya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari usaha di Indonesia. Bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dan dikelola oleh satu orang saja. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan kegiatan yang terjadi di perusahaan. Perusahaan perseorangan memiliki ciri-ciri kepemilikan, sumber modal, dan tujuan didirikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dikendalikan oleh satu orang atau pemilik tunggal, berhak atas semua keuntungan dan bertanggung jawab atas semua utang. Yang kedua yaitu sumber modal. Modal perusahaan perseorangan berasal dari pemilik perusahaan. Modal ini disebut modal perseorangan atau modal internal. Yang ketiga yaitu tujuan didirikan. Tujuan didirikan perusahaan perseorangan adalah untuk memperoleh laba tentunya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri lain perusahaan perseorangan. Nah, ciri-cirinya yaitu antara lain modalnya terbatas atau sedikit, pengelolaannya sederhana atau terbatas, kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada pemilik perusahaan. Contoh perusahaan perseorangan antara lain yang pertama bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, perseroan komputer dan internet, toko kelantongan, tukang bakso keliling, pedagang asongan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu firma. Firma adalah persekutuan usaha yang didirikan oleh beberapa orang untuk menjalankan usaha bersama dengan menggunakan nama bersama. Firma dapat dijumpai di berbagai jenis perusahaan, seperti perusahaan perdagangan, penerbitan, jasa, kantor konsultan hukum, dan akuntansi politik. Nah, adapun ciri-ciri firma itu, teman-teman, adalah yang pertama, tidak berbentuk badan hukum. Firma tidak memiliki badan hukum, sehingga tidak ada pemisah antara harta persekutuan dengan harta pribadi sekutu. Yang kedua yaitu tanggung jawab tak terbatas. Setiap anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang dan kewajiban bisnis. Yang ketiga yaitu perjanjian kerjasama. Firma diatur oleh perjanjian kerjasama yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing mitra. Dan yang keempat yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dibagi bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kelima yaitu nama bersama. Firma menggunakan nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang keenam yaitu anggota saling kenal. Anggota firma biasanya sudah saling kenal dan percaya. Biasanya juga anggota firma ini adalah dua orang sahabat yang ingin mendirikan perusahaan bersama. Dan yang ketujuh yaitu setiap anggota memiliki tugas dan hak. Setiap anggota firma memiliki tugas dan hak untuk memangku jabatan kepemimpinan. Dan yang kedelapan, keanggotaan bersifat seumur hidup. Keanggotaan firma bersifat seumur hidup kecuali jika ada anggota yang membubarkannya. Yang kesembilan yaitu tidak memerlukan akte pendirian. Pendirian firma tidak memerlukan akte pendirian Kemenkumham yang disahkan oleh notaris. Nah, adapun sumber modal dari firma yaitu modal firma berasal dari gabungan modal setiap anggota. Dan tujuan didirikan firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, beberapa jenis firma, yaitu yang pertama firma dagang, berfokus pada jual beli produk seperti nikel, deodora, dan gross. Yang kedua yaitu firma non-dagang, berfokus pada penyediaan jasa seperti firma hukum, kantor akuntan, dan konsultan manajemen. Yang ketiga yaitu firma umum. Nah, firma umum ini tidak ada batasan jelas mengenai pembagian harta perusahaan dan harta anggotanya. Setiap anggota harus bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan. Yang keempat yaitu firma terbatas, membatasi wewenang anggotanya. Firma ini didirikan oleh dua jenis anggota, yaitu sekutu aktif dan sekutu aktif. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas kewajiban firma, sedangkan sekutu pasif
hanya menyertakan modal. Contoh firma terbatas di Indonesia adalah firma Sumber Rezeki, firma multi marketing, dan firma Indo Eternity. Nah, yang ketiga yaitu CV atau Commanditer Vennotoska adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki peran berbeda. Perannya yaitu yang pertama sekutu komanditer atau sekutu pasif yang bertanggung jawab atas penanaman modal. Yang kedua yaitu sekutu komplementer atau sekutu aktif yang bertanggung jawab atas menjalankan kegiatan CV atau yang memegang penuh perusahaan CV itu, teman-teman. Nah, dalam CV pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. CV memiliki beberapa ciri ya, diantaranya yang pertama memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha karena memiliki akte perusahaan yang didaftarkan di notaris. Yang kedua yaitu tidak ada batasan minimal modal yang harus dimiliki. Yang ketiga, risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang kelima, perubahan akte yang lebih mudah, sistem pajak yang lebih mudah. Yang keenam, nama perusahaan bisa sesuai dengan keinginan. Nah, kepemilikan sumber modal dan tujuan didirikan CV itu. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemilikan. CV dimiliki oleh sekutu aktif atau direktur dan sekutu pasif atau komanditer atau komisaris. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, dan sedangkan sumber modal, CV tidak memiliki sistem kepemilikan saham sehingga tidak ada batas minimum modal yang harus disetor. Besaran modal awal tidak ditentukan secara khusus sehingga penyetoran modal dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri. Nah, adapun tujuan didirikan CV tersebut. Tujuan didirikan CV tersebut dibentuk untuk menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi dengan modal bersama. Tujuannya adalah untuk membagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah, berikut contoh dari CV yang ada di Indonesia berdasarkan kelompok bisnisnya. Yang pertama yaitu makanan. Contohnya yaitu CV Catur Pangan, CV Catur Pangan Indonesia, CV Sumber Karya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu CV fabrikasi mesin. Yang contohnya yaitu CV Bintang Permata, CV GMIP, CV Industri Kreatif Madiun, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pertanian. Contohnya seperti CV Sadewa Agri Jaya, CV Bumi Makmur, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu IT atau ilmu teknologi. Contohnya yaitu CV Basra Buana, CV Adiatsra IT, konsultan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu contoh perusahaan CV di bidang perdagangan. Contohnya yaitu penjualan alat-alat kedokteran, alat-alat medis, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu perseorangan terbatas atau PT. Perusahaan terbatas atau PT adalah badan hukum yang menjalankan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham-saham. Modal PT terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Pemilik saham memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang mereka miliki. PT didirikan berdasarkan perjanjian dan diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas Undang-Undang PT. Nah, adapun ciri-ciri perseorangan terbatas itu diantaranya yaitu yang pertama, memiliki struktur organisasi yang mencakup direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, memiliki keterbukaan informasi yang ketat. Yang ketiga, jumlah pemegang saham minimal 1 orang dan maksimal 50 orang sesuai dengan peraturan lokal. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan perseorangan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Wilayah Karya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara adalah istilah lama untuk badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara baik secara penuh maupun sebagian. BUMN ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional. BUMN ini memiliki peran untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum, membantu program pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meringankan tekanan fiskal negara, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat,
Perusahaan negara terbagi menjadi 6, diantaranya yang pertama perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan biasa disingkat menjadi Perjan, adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Contoh dari Perjan itu yaitu PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api kini menjadi PT KAI. Yang kedua yaitu perusahaan umum. Perusahaan umum atau Perum adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang seluruh modalnya berasal dari negara, tidak terbagi dalam bentuk saham. Perum memiliki 2 tujuan utama, yaitu melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Contoh perusahaan Perum di Indonesia adalah Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu persoaran terbatas. Perusahaan terbatas adalah PT adalah badan hukum yang berupa persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Contohnya adalah PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Astra Internasional, PT Telekomunikasi Indonesia, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dengan seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Contohnya adalah PT Bank DKI, PT Perkembangan Jaya Ancol, PT Jakarta, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan ini didirikan untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengembangan sosial, pelayanan kemanusiaan, pengembangan pendidikan, penyelenggaraan kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Contoh dari yayasan terbentuk di bidang sosial yaitu seperti Yayasan Panti Jompo, rumah sakit, klinik, panti asuhan, laboratorium, dan masih banyak lagi. Dan yang keenam yaitu koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang atau badan hukum yang bekerja sama atas dasar sukarela. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya. Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi produsen susu, koperasi tahu tempe, dan lain sebagainya. Nah, itulah berbagai macam dari perusahaan negara itu sendiri. Nah, sehingga sehingga dapat kita simpulkan bahwa adapun beberapa ada 6 bentuk dari usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, kiranya cukup sekian materi yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.